Adapun tindak pidana ini diduga terjadi pada tanggal 8 Juli 2022 sekira atau antara pukul 10 pagi hari sampai dengan pukul 17. Lokus deliktinya adalah kemungkinan besar antara Magelang dan Jakarta. Itu alternatif pertama. Alternatif kedua, lokus deliktinya di rumah Kadipropam Polri atau rumah dinas di Duren 3, kawasan Pancoran, Jakarta Selatan. Nah itu, jadi alternatif pertama lokus deliktinya itu antara Magelang, Jakarta. Alternatif kedua, karena mayat ditemukan di situ berdasarkan permohonan visum et repertum Kapolres Jakarta Selatan di rumah Kadipropam Polri di Komplek Polri Duren 3, kawasan Pancoran, Jakarta Selatan, DKI Jakarta. Kami meminta supaya dilakukan visum et repertum ulang dan otopsi ulang untuk mengetahui kepastian sebab-sebab kematian daripada almarhum ini. Pertanyaan berikutnya adalah apakah dianiaya dulu atau disiksa dulu baru ditembak, atau ditembak dulu setelah jadi mayat baru disiksa? Ini kan pertanyaan juga, harus jelas. Tetapi biasanya disiksa dulu atau dianiaya dulu baru ditembak. Karena kalau sudah ditembak dia sudah mati, untuk apalagi disiksa atau dianiaya, begitu. Ada pertanyaan? Pak, artinya pihak keluarga menerima hasil otopsi atau tidak sih? Tidak menerima. Kenapa tidak menerima? Karena ada informasi yang tidak jelas dan atau tidak mengandung kebenaran. Oleh karena itu, supaya transparan, karena ini sudah menjadi kasus publik atau domain publik, harus dilakukan visum et repertum ulang dan otopsi ulang. Pak, konstruksi peristiwa. Pak, tadi dikatakan bahwa Magelang. siapa yang mau nanggung? Yang menanggung biaya kami sudah dari tim sudah lokasinya di menjamin Magelang. semua biaya. Lokasi di Magelang itu Konstruksi maksudnya apa? peristiwanya tadi disebutkan Magelang, Jakarta. Itu apa? Konstruksinya tuh kayak gimana, Pak? Kenapa kita sebut Magelang, Jakarta? Karena jam 10 dia masih aktif berkomunikasi baik melalui telepon maupun melalui WhatsApp kepada orang tuanya, khususnya melalui WhatsApp keluarga. Tetapi setelah jam 10 almarhum ini minta izin mau mengawal atasannya atau komandan atau siapapun itu yang dikawal harus balik ke Jakarta dengan asumsi perjalanan 7 jam. Jadi artinya 7 jam ini jangan ada telepon-telepon dulu. Jam 10 itu berarti di Magelang? Jam 10 pagi itu di Magelang. Itu tanggal berapa? Tanggal 8 Juli 2022. Itu diketahui dari pembicaraan Pembicaraan antara di WhatsApp grup, pembicaraan di telepon. antara orang tua dan Brigadir Orang Joshua. tua, ayah ibunya, kakak adiknya, di mana ayah ibu dan kakak adiknya sedang melakukan ziarah ke Sumatera Utara, tepatnya di Balige. Jadi percakapan mereka terakhir itu ada di Balige, Sumatera Utara, dengan korban di Magelang. Nah, tapi setelah jam 10 dia minta izin untuk melakukan pengawalan balik ke Jakarta. Jadi perkiraan perjalanan 7 jam. Jadi tidak etis misalnya seorang ajudan mengawal pimpinan masih WhatsApp telepon. Jadi diminta 7 jam jangan diganggu dulu. Nah, setelah lewat 7 jam yaitu jam 17, maka orang tuanya atau keluarganya yang sedang berada di sana di Sumatera Utara mencoba menelepon, tidak bisa, di WhatsApp ternyata sudah terblokir. Dengan terblokirnya dan nomor-nomor mereka, baik kepada ayah ibunya, termasuk kakak adiknya, termasuk ke WhatsApp grup, maka mereka mulai gelisah. Tetapi kemudian berlanjut dengan pemblokiran dan peretasan semua handphone keluarga. Ayah ibunya handphonenya tidak bisa dipakai, kakak adiknya semua handphonenya tidak dipakai kurang lebih 1 minggu. Jadi artinya ini ada dugaan pembunuhan terencana, sehingga bagaimana caranya handphone itu bisa dikuasai passwordnya. Berarti sebelum dia dibunuh, ada dulu ini dugaan pemaksaan untuk membuka password handphone. Pak, artinya di Magelang itu percakapan terakhir dengan keluarga apakah menjadi bukti dari laporan saat ini? Bagaimana? Percakapan terakhir dengan keluarga. Percakapan itu nanti biarlah itu tugas penyidik nanti. Oh ya pasti supaya dibuka, karena ada 4 nomor handphone daripada almarhum sampai hari ini sudah kita berikan ke penyidik, itu belum diketemukan. Jadi sementara ini baru dari pengakuan orang tuanya ya, Pak, ya? Mengenai keberadaan di Magelang itu? Ada buktinya, karena rekaman elektronik itu adalah bukti berdasarkan Undang-Undang ITE. Jadi bukti itu diatur dalam pasal 184 KUHP, juga diatur dalam Undang-Undang ITE. Jadi percakapan elektronik atau surat elektronik itu termasuk sebagai bukti. Itu dilampirkan hari ini? Sudah. Pak, berarti di Magelang itu bersama... Di Magelang itu dia dalam rangka mengawal Kadipropam, kemudian mengawal istrinya dan mengawal anaknya.
yang sedang sekolah Taruna Negara di sana. Itu satu mobil. Kalau satu mobil atau berapa mobil saya nggak paham, tapi diberitahu kepada orang tuanya untuk mengawal ke sana. Tetapi baliknya dari Magelang ke Jakarta, apakah satu mobil atau beda hari, kami belum dapat informasi untuk itu.